Makanya itu audit BPK dan KPK udah pernah minta investigasi, ya kan? Sekarang justru saya pengen tahu KPK mau nanya apa? Orang jelas BPK-nya ngaco begitu kok. Hah? Ya udah, kamu lihat aja. Karma Ahok terus berlanjut, kini anggota BPK yang kena batunya. Ditulis oleh Kang Daniel dari siwer.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ahok memang sudah menjalani hukumannya. Vonis 2 tahun yang diterimanya dalam kasus penistaan agama dijalaninya dengan ikhlas. Meskipun dirinya merasa dizolimi, Ahok tetap menjalani hukumannya. Kata penutup yang disampaikan Ahok pada sidang kasus penistaan agama yang ditimpakan kepadanya itu membuat kita sadar bahwa doa orang yang teraniaya memang dahsyat. Satu demi satu orang yang menzaliminya kini berurusan dengan hukum. Percayalah sebagai penutup, kalau Anda menzalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan, satu persatu dipermalukan. Terima kasih. Sudah tidak terhitung orang-orang yang ingin menjatuhkan Ahok kena karmanya. Satu demi satu dipermalukan karena ternyata mereka lebih nista dari tuduhan yang dialamatkan kepada Ahok. Mungkin mereka ingin mengkamuflasikan perbuatan mereka seolah-olah lebih bersih dari Ahok. Mereka tunjukkan topeng mereka padahal aslinya sangat menjijikan. Masih ingat kasus rumah sakit Sumber Waras, yang mana Ahok saat itu membeli rumah sakit tersebut untuk diperuntukkan sebagai rumah sakit kanker. Karena Ahok tahu bahwa mereka yang menderita penyakit kanker sangat sulit mendapatkan kamar pada rumah sakit yang ada. Sehingga Ahok berinisiatif mendirikan rumah sakit Jakarta agar penderita kanker tidak menunggu lama untuk perawatan. Namun pembelian rumah sakit Sumber Waras itu mendapatkan penilaian buruk dari BPK. BPK menilai bahwa pembelian rumah sakit tersebut harganya telah di markup sehingga merugikan Pemprov DKI Jakarta. Hasil audit BPK mengindikasikan bahwa pembelian rumah sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta itu telah merugikan negara mencapai 191,33 miliar rupiah. Hal itu karena menurut BPK, NJOP lahan rumah sakit Sumber Waras mengacu pada Jalan Tomang Utara, sedangkan menurut Ahok sertifikat rumah sakit Sumber Waras itu berada di Jalan Kiai Tapa yang harga NJOP beda jauh dengan Jalan Tomang Utara. Perbedaan penafsiran lokasi rumah sakit Sumber Waras menjadikan perseteruan antara Ahok dengan BPK. Dan kemudian BPK memberikan predikat WDP kepada Pemprov DKI Jakarta. Salah satu alasan diberikan predikat WDP ini adalah kasus pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras itu. Karena mendapatkan predikat WDP, BPK kemudian mendapat tantangan dari Ahok untuk membuktikan harta kekayaan yang mereka peroleh. Saya mau nantang semua pejabat di BPK yang ada, bila perlu buktikan pajak yang kalian bayar, harta kalian berapa, biaya hidup kalian, anak-anak Anda kuliah di mana. Tantang Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa 7 Juli 2015. Dan salah satu anggota BPK yang berseteru dengan Ahok itu adalah Rizal Jalil. Rizal Jalil yang ngotot bahwa Ahok telah merugikan negara sebesar 191,33 miliar rupiah atas pembelian rumah sakit Sumber Waras itu akhirnya tersandung masalah juga. Bukan Ahok yang melakukan korupsi, tetapi justru Rizal Jalil yang ditangkap oleh KPK terkait kasus suap dan disinyalir Rizal Jalil menerima $100.000 Singapura. Anggota BPK Rizal Jalil ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait proyek pembangunan sistem air minum atau SPAM di Kementerian PUPR. Dalam pengembangan perkara ini ditemukan dugaan aliran dana $100.000 Singapura pada salah satu anggota BPK dari pihak swasta. Kata Wakil Ketua KPK Saud Situmorang dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu 25 September 2019. Uang tersebut pada akhirnya diserahkan pada Riz atau Rizal Jalil melalui salah satu pihak keluarga, yaitu sejumlah $100.000 Singapura dalam pecahan $1.000 Singapura atau 100 lembar di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan, imbungnya. Jadi, apa yang dapat kita pelajari dari sini adalah bahwa orang yang menuduh orang lain melakukan korupsi tanpa bukti itu, kemungkinan besar mereka sedang menutupi apa yang mereka lakukan. Mereka ingin terkesan sebagai pemberantas korupsi, sehingga masyarakat menjadi lalai terhadap apa yang diperbuatnya. Namun, hukuman Tuhan itu tidak akan pernah luput terhadap mereka yang melakukan perbuatan jahat.
Suatu saat nanti Tuhan akan menunjukkan pada kita apa yang telah mereka lakukan ternyata lebih jahat daripada apa yang mereka tuduhkan kepada orang lain. Dan ini terbukti dengan Rizal Jalil betapa dirinya ingin menghancurkan Ahok dengan menuduh Ahok telah melakukan pelanggaran karena telah merugikan negara atas pembelian rumah sakit Sumber Waras. Tetapi nyatanya dirinya lah yang telah menerima suap dari pihak swasta. Karma itu memang nyata. Janganlah menzalimi orang yang tidak bersalah karena balasan karma itu lebih menakutkan. Bukan begitu kura-kura? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.